Miss Indonesia tahun 2022 Audrey Vanessa Susilo mengunjungi Tribun Manado, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Kedatangannya kali ini juga untuk menjadi tamu di Tribun Podcast. Audrey Vanessa datang bersama rombongan dan disambut langsung oleh pemimpin perusahaan Risdianto Tunandi. Audrey Vanessa Susilo lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1999. Dia adalah pemenang ajang kecantikan Miss Indonesia 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 September tahun 2022. Ia akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2022. Audrey merupakan gadis bertinggi badan 167 cm, berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Ia lahir dan besar di kota Manado pada tanggal 23 Desember tahun 1999 dari orang tua berdarah Tionghoa Indonesia. Bapak Rudi Susilo dan Ibu Grace Sela Mulyanto. Di tahun 2021 Audrey telah menyelesaikan gelar Bachelor Degree, S1, jurusan Accounting di Universitas Monash. Saat ini ia melanjutkan pendidikan Master Degree, S2, jurusan Banking and Finance di Universitas Monash, di kota Melbourne, Victoria, Australia. Ia fasih berbicara bahasa Inggris. Ia juga aktif dalam non-governmental organization bersama dengan teman-temannya yang bernama Reformers yang fokus pada penyelamatan terumbu karang dan menghidupkan kembali ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh para nelayan-nelayan tradisional yang ada di pulau-pulau terluar di Indonesia, terutama di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Dari dulu, Honda Vario selalu dipercaya banyak orang. Dan kini, yang terpercaya jadi semakin istimewa. Sambut keistimewaan baru New Honda Vario 125. Tuh berhenti, selalu melaju dalam harmoni. New Honda Vario 125 tampil dengan desain sporty baru yang semakin bikin bangga pastinya. Mesin New Honda Vario 125, irit dan bertenaga. Fiturnya yang semakin lengkap dan canggih, bikin makin cinta sama New Honda Vario 125. Berkendara bersama New Honda Vario 125 terasa lebih aman dan nyaman, juga selalu bikin tenang. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa. Hai Tribuners, kali ini Tribun Podcast kedatangan bintang tamu yang lagi hypes di masyarakat Sulawesi Utara dan juga Indonesia, yaitu Miss Indonesia 2022 adalah Audrey Vanessa. Halo Audrey Vanessa, Halo, apa kabar Audrey? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Memang ini Tribuners kapan lagi ya Injul bisa langsung ketemu sama Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 nih Tribuners. Nah, sebelumnya Injul mau ngucapin ke Audrey dulu nih, selamat untuk Audrey yang sudah mencapai gelar Miss Indonesia 2022 yang membawa nama daerah Sulawesi Utara dari Kota Manado. Pastinya Injil sebagai warga Sulawesi Utara sangat bangga dengan pencapaian Audrey menjadi Miss Indonesia 2022. Terima kasih Kak Injil. Ini pasti nih buat Tribuners yang di rumah ya pengen tahu nih bagaimana sih pengalaman dari Audrey, mungkin perasaannya juga ketika menjadi Miss Indonesia 2022. Nah, bagaimana nih perasaan dari Audrey setelah terpilih menjadi Miss Indonesia 2022 pada malam puncak yang berlangsung pada Kamis 15 September 2022 lalu ya. Gimana tuh perasaan Audrey? Kalau perasaan sih sangat senang. I can't describe it by words karena I'm just overwhelmed with the situation, and saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak bisa berhenti mengucap syukur karena dengan Miss Indonesia 2022 itu merupakan suatu mujizat yang luar biasa bagi saya. Jadi sampai sekarang saya masih merasakan that same feelings at malam final. Jadi masih sangat senang, masih sangat semangat dan juga masih sangat bersyukur. Tidak lepas karena saya pun bisa menjadi Miss Indonesia itu karena dukungan keluarga, dukungan teman-teman, pemerintah Sulawesi Utara dan Kota Manado yang sangat-sangat suportif, dan juga tentunya pageant lovers seluruh Indonesia. Biasa, jadi menjadi satu kebanggaan juga ya bagi keluarga, apalagi buat kita semua masyarakat Sulawesi Utara dan di Kota Manado juga ya. Audrey, wow, luar biasa sekali. Nah, Injil mau tanya juga nih Audrey, kan pastinya kalau mengikuti ajang kompetisi Miss Indonesia ini
bagi anak muda ataupun wanita-wanita di luar sana ya, pasti ada cita-cita. Apakah ini sudah menjadi cita-cita Audrey dari kecil atau bagaimana? Betul, Miss Indonesia merupakan salah satu cita-cita yang sangat besar yang ingin saya capai. Jadi, I have this dream when I was in middle school, karena oma saya memang selalu memotivasi saya, kalau besar nanti bisa nih ikut Miss Indonesia, begitu. Di saat kecil itu Di ya, saat Audrey? kecil, jadi mulai mindset saya terpola gitu, oh iya ya, Miss Indonesia, wah. Jadi kayak, boleh nih jadi Miss Indonesia. Jadi sejak kecil emang jadi suka nonton Miss Indonesia dan bercita-cita menjadi Miss Indonesia. Wow, jadi yang motivasi pertama dari oma. Oma yang menyebutkan hal itu pertama. Tapi saya juga melihat ibu saya. Jadi my mom is my role model. And when she was young, she also used to join beauty pageant kayak Putri Pariwisata, Putri Bunaken, dan waktu itu yang taraf nasional itu nggak di Saliro, nggak di Busono namanya. And my mom win the first place as well, so it has been an inspiration to me too to do the same thing gitu. Wow, luar biasa. Jadi tidak lepas dari, tidak jauh-jauh. Jadi yang cukup menginspirasi dari Audrey juga adalah your mom ya, seorang course, mama juga ya, dan juga pastinya ada oma juga yang motivasi Audrey untuk mengikuti Betul. Miss Indonesia. Cita-cita yang sangat luar biasa, bahkan sampai saat ini tercapai Puji di Tuhan, tahun yes. 2022. Nah, kalau dari Audrey sendiri, berapa lama sih Audrey mempersiapkan diri sampai akhirnya di tahun 2022 gabung di Miss Indonesia? Untuk persiapan itu dari awal tahun ya. Jadi sejak open audition, I started to train myself intensely. Jadi dari segi wawasan, saya mulai belajar, mengambil banyak pengetahuan umum. Secara mental juga saya harus kuat karena we don't know what's gonna come next, so we have to be ready in whatever situation it is. Juga secara spiritual, I want to make sure that saya tidak mengandalkan kekuatan sendiri tapi selalu rely on God. Dan juga tentunya banyak sekali, seperti saya mengambil kelas makeup dan juga catwalk session, dan juga saya ada beberapa mentor yang sudah mengcoaching saya sehingga saya bisa ready untuk mengikuti Miss Indonesia begitu. Wow, itu kurang lebih dari kuliah Februari This year ya. Oke. Itu kalau intensnya, tapi pun perjalanan saya menuju Miss Indonesia sekarang tentunya sejak dari saya memiliki cita-cita itu mungkin 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu. Jadi Wow. mulai dari SMP makanya saya aktif dalam kegiatan, dalam kompetisi yang tidak saya pikirkan ternyata ini semua adalah proses yang menyiapkan saya untuk saya bisa ready untuk mengikuti Miss Indonesia sih. Jadi segala kompetisi yang sebelum-sebelumnya it really bring a huge impact to who I am now sehingga saya pun bisa menang Miss Indonesia gitu. Luar biasa sekali ini. Sudah tepat pasti ya untuk Audrey sendiri sudah menjadi Miss Indonesia 2022 ya. Bahkan nanti persiapannya juga akan ke Miss World Miss ya, World, wakil Indonesia betul. nih, Miss World nanti 2022. Nah, dari Audrey sendiri ya, tentunya dalam mengikuti ajang Miss Indonesia ini pasti membuat Audrey selain cita-cita, mungkin motivasi dari mama atau oma, mungkin ada lagi yang buat Audrey untuk mau nih ikut Miss Indonesia 2022 nih. Gimana tuh dari Audrey? Tentu ya. Because beyond this title, kalau menjadi Miss Indonesia itu pasti ada suatu tujuan di balik itu. Jadi tujuan saya itu sebenarnya simple. I want that my life can be meaningful to others. Saya mau berbuah dan berbagi untuk sesama. Kalau untuk saya sekarang misalnya di Manado, mungkin I can only reach a small area, but I know with Miss Indonesia, I can bring a huge impact to a wider range of area, seluruh Indonesia, dan mungkin nanti ketika saya maju Miss World, mungkin saya bisa membawa dan berkontribusi untuk dunia. Jadi itu salah satu motivasi yang sangat memicu saya untuk mengikuti Miss Indonesia. Karena dalam mengikuti Miss Indonesia, kita itu yang dilihat one of the most important thing is beauty with a purpose. Jadi kecantikan itu bukan hanya semata-mata kecantikan, tapi harus ada tujuan baik di belakang itu, tujuan sosial yang bisa berdampak bagi sekitar kita. Seperti
seperti itu. Jadi itu yang tadi Audrey bilang sebelumnya ya, Audrey sudah memiliki untuk mau jadi ikut Miss Indonesia itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Iya, itu 10 pas tahun. iya, di awal saya menulisnya di Dreambook itu 10 tahun lalu. Dreambook. Wow, Yes. jadi sebelumnya Audrey juga senang nulis gitu di buku. Iya, karena Mimpi-mimpi yang Audrey akan Betul. tuju berikut. Iya, karena ayah saya selalu mengajarkan untuk menulis mimpi kita di Dreambook. Jadi mau besar, mau kecil ditulis aja. Jadi ketika kita mencapainya, little by little kita bisa tick dan kita bisa melihat progres kita menuju impian kita, dan kita bisa melihat, dan ketika kita melihat ke belakang pun kita bisa bersyukur, wah ternyata Tuhan begitu baik, begitu banyak mimpi-mimpi besar dan kecil yang Tuhan telah kabulkan, seperti itu. Jadi itu mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat Injil ya Audrey ya. Jadi Iya. untuk mimpi-mimpi bisa langsung dicatat di buku Iya, atau di note ya. maupun hal-hal kecil Hal-hal pun. yang kecil pasti, apalagi juga kita harus tetap kembali lagi yang seperti Audrey bilang ya, harus kepada Tuhan juga, serahkan Iya. semuanya kepada Tuhan. Pastinya untuk anak-anak muda jangan takut untuk bermimpi ya Audrey ya. Betul. Seperti Audrey Betul. sekarang ini. Nah, untuk Audrey sendiri nih, sebelum mengikuti Miss Indonesia 2022 nih, pastinya dalam tahap di sekarang menjadi Miss Indonesia 2022, pastinya sebelumnya sudah ada prestasi-prestasi yang mungkin Audrey sudah raih sebelumnya. Kira-kira apa sih yang prestasi-prestasi yang Audrey sudah dapatkan? Iya, saya mulai aktif dalam organisasi, dalam kompetisi itu mungkin kelas 2 SMP. Jadi mungkin when I was 13 years old. Itu dimulai ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Wow, Nah, itu waktu di SMA? SMP. Oke, SMP. Jadi semenjak itu saya berkembang dengan sangat banyak, sehingga saya pun termotivasi untuk maju terus. Jadi waktu itu saya ikut Gadis Sampul, Oke. dan puji Tuhan terpilih menjadi Gadis Sampul berbakat pilihan juri tahun 2013. Terus karena saya hobinya itu banyak, dan one of it is basket. Waktu itu saya Oh, terpilih, sempat basket juga? iya, dan Wow. menjadi kapten basket dan ikut lomba bersama teman-teman, ikut JRBL dan beberapa kompetisi lain. Terus saya ikut duta bahasa, dan juga waktu itu saya sempat mewakili Kongres Anak Indonesia. Jadi Forum Anak Daerah Sulawesi Utara, kami dikirim ke Malang untuk menyuarakan hak anak dan isu-isu anak di Kongres Anak Indonesia. Jadi pada saat itu saya pun bertemu dengan anak-anak hebat lainnya di seluruh Indonesia yang semakin memotivasi saya untuk bisa lebih lagi, untuk menyuarakan hak anak, untuk bisa berprestasi lebih lagi. Jadi habis itu saya ikut siswa Kristen berprestasi. Terus saya pun akhirnya barusan ini kan saya Nona Manado dan akhirnya Miss Indonesia. Dan selama kuliah pun saya aktif dalam organisasi, dan juga puji Tuhan mendapatkan scholarship from Monash University. So that's just a brief of my achievements. Wow, luar biasa. Masih muda, cantik, berprestasi, dan bukan hanya 1 atau 2 prestasi saja, bahkan lebih dari 2 ya Audrey dapatkan. Itu sudah dari sekitar SMP ya Audrey ya? SMP, SMP. mulai dari 10 tahun lalu saya mulai. 10 tahun lalu, dan juga sempat mengikuti bola basket juga. Iya. Wow, nah, bola basket. Itu kenapa nih? Kenapa Audrey emang senang main bola basket atau gimana? Iya, soalnya hobi saya tuh emang music and sport. Jadi memang suka something new, like to challenge myself. Dan waktu itu emang sport di sekolah saya ambil basket, dan ternyata saya sangat enjoy gitu. Dan zaman dulu kan basket itu keren, jadi kayak mau nyoba basket gitu. Luar biasa pasti ini ya Audrey ya. Menarik sekali nih, Angel mau tanya-tanya lebih dalam lagi nih tentang Audrey, apalagi persiapan-persiapan Audrey ketika mengikuti Miss Indonesia 2022. Namun sebelumnya kita tahan dulu Audrey, karena kita mau lihat iklan yang satu ini. Dari dulu, Honda Vario selalu. Dipercaya banyak orang. Hari-hari Dan kini, yang terpercaya jadi semakin istimewa. Sambut keistimewaan baru New Honda Vario 125. untuk berhenti, selalu melaju dalam harmoni. New Honda Vario 125 tampil dengan desain sporty baru yang semakin bikin bangga pastinya.
mesin New Honda Vario 125, irit dan bertenaga. Fiturnya yang semakin lengkap dan canggih bikin makin cinta sama New Honda Vario 125. Berkendara bersama New Honda Vario 125 terasa lebih aman dan nyaman, juga selalu bikin tenang. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa. Ya, Tribuners masih bersama dengan saya Injelita Karur. Kali ini Tribuners seperti Tribuners ketahui ya dari thumbnailnya juga, mungkin Tribuners yang baru nonton. Jadi kali ini Tribun Podcast kedatangan bintang tamu spesial, cewek cantik, perempuan cantik, berprestasi juga, yaitu Miss Indonesia 2022, yaitu Audrey Vanessa. Tadi kita sudah tanya-tanya nih mengenai cita-cita Audrey, bahkan motivasi-motivasi yang didapatkan, bahkan persiapan-persiapan Audrey ketika mengikuti Miss Indonesia. Nah, kira-kira nih apa sih suka duka yang didapatkan ketika mengikuti karantina di Jakarta, apalagi ya dengan finalis-finalis Miss Indonesia 2022, kira-kira seperti apa? Langsung saja Tribuners kita tanyakan kepada Audrey. Oke, Audrey lanjut ya nih Audrey ya, membahas pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Kalau dari Audrey sendiri, ketika mengikuti karantina di Jakarta, apa sih suka dukanya Audrey? Aduh, kalau sukanya banyak sekali. Sampai mungkin kita mulai dari duka ya, yang dikit dulu. Dukanya dulu. Kalau duka, kita nggak boleh pegang handphone selama karantina. Jadi biasanya kita, boleh ya? Jadi biasa kita dikembalin handphone 1 menit cuma buat pause, atau kalau kita lagi ada luang mungkin 10 menit bisa telepon orang tua atau keluarga. Tapi itu ada hal membuat kami sedih gitu loh, nggak bisa in contact with our parents, with our family. Tapi ada baiknya juga. Jadi ketika our social media, we're off from social media and our phone is not with us, kita jadi bisa bonding time with the other girls. Tuh satu. Terus kedua mungkin makanannya terbatas ya. Jadi kita mungkin memang sudah dijatahin nasi kotak, tapi karena kegiatan yang begitu padat biasanya suka lapar dan kita nggak bawa snack, jadi mungkin itu dijaga itu ya Audrey, ya makanan. Terus mungkin lebih ke karena padat kegiatan sih, jadi beberapa dari kita mungkin kurang tidur, jadi memang harus menjaga stamina dan kesehatan gitu. Itu karantina itu kurang lebih berapa lama itu Audrey? Kita 2 minggu sih. 2 minggu, oke. 2 minggu. Nah, kalau dari itu tadi dukanya, Duka Audrey. Nah, kalau sukanya. Aduh, suka banyak banget nih. Kalau suka tentunya happy banget bisa ketemu 36 finalis lainnya yang begitu hebat, luar biasa. Apalagi dari seluruh provinsi. Yes, yang ada dari terbaik dari provinsi masing-masing, dan saya sangat salut kepada mereka karena mereka sangat menginspirasi, memotivasi. Jadi di dalam Miss Indonesia kita bukannya malah bersaing, saling iri, saling dengki, tapi melainkan kita saling ada kasih, gimana kita saling memotivasi ketika yang satu lagi down, kita ada buat mereka. Dan juga melihat mereka dari background masing-masing itu, wah, it's just incredible. Dan 2 minggu kami bersama itu, ketika di sana itu kita merasa wah, kita udah kenal mereka lama banget, padahal baru 2 minggu. Dan ketika berpisah itu sih dukanya sedih banget pas farewell lunch tuh. Terus suka lainnya apa ya? Suka lain itu karena kita mendapatkan banyak sekali pembekalan sih. Kita bisa ketemu artis-artis hebat, tokoh-tokoh hebat yang begitu inspirational, dan kami pun para wanita di situ sangat terinspirasi dan termotivasi dari mereka. Kita juga mendapatkan banyak kelas seperti catwalk, dance, dan it's a joyful thing yang kita bisa enjoy gitu. Jadi bukannya malah takut atau beban, tapi malah selama karantina enjoy banget, jadi kayak seneng banget. Dan juga ditambah banyak banget chaperon dan panitia-panitia yang sangat baik, sangat mendukung kami, yang mau kita setiap harinya berubah menjadi lebih baik. Jadi itu sih sangat senang. Sukanya tentu dari itu semua lebih banyaknya kesuka kali ya Audrey ya. Tentu. Tetap jadi banyak teman-teman juga, apalagi di luar
setiap provinsi ada ya untuk Audrey sendiri, bahkan bisa saling bersosialisasi juga dengan teman-teman lainnya, finalis lainnya. Nah, dari Audrey sendiri ada tidak yang pengalaman yang mungkin tidak pernah Audrey lupakan gitu ketika mengikuti karantina, atau pelajaran-pelajaran pembekalan yang mungkin masih tersirat dari Audrey sendiri? Kalau yang paling mengharukan sih mungkin ketika waktu itu kita mendapatkan penyematan SASH. Jadi kami kan sudah karantina 2 hari sebelum akhirnya masuk karantina, dan waktu itu kami belum dapat SASH. Jadi ketika kami mendapatkan SASH, it's a very memorable happy moments for me, karena itu merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa mendapatkan SASH Sulawesi Utara, membawa nama Sulawesi Utara ke ajang nasional. Jadi itu salah satunya. Tapi the other most memorable moment itu sebenarnya pas malam final sih. Itu karena kita selama 2 minggu karantina itu semua ini adalah persiapan menuju malam final. Jadi ketika the day is there, wah, we are all just trying to give our very best, but at the same time kita semua happy banget, nggak ada beban, nggak ada, maybe a little bit of nervous, tapi lebih kayak sukacita banget. Dan itu adalah satu kali seumur hidup, moment once in a lifetime yang I will never be able to forget. Wow, jadi pastinya kalau Audrey sendiri, tadi Audrey bilang ya di awal perbincangan kita, setelah perasaan Audrey ketika setelah mendapat gelar Miss Indonesia 2022, dan bahkan sebelumnya itu tidak ada terbenak dari Audrey rasa takut, tapi lebih excited ya, bahkan dan juga dari finalis lainnya juga merasa tidak gugup juga ya, mungkin padahal saat itu mungkin bagi beberapa wanita pasti ada rasa takut atau gugup. Nah, kalau Audrey sendiri tidak seperti itu. Iya, waktu itu saya berdoa supaya saya diberikan ketenangan, karena teman saya waktu itu pernah ajarin rasa gugup dan rasa excited itu deg-degannya sama. Jadi kalau kita deg-degan, kita ubah aja mindsetnya jadi excited, karena ketika kita excited beda, jadi rasanya excited padahal sebenarnya sama-sama berdebar. Itu waktu itu Miss Jatim yang ngajarin saya hal itu. Jadi sebelumnya Audrey persiapkan diri berdoa dulu ya? Pasti, untuk diberikan ketenangan, hikmat kebijaksanaan, dan supaya apapun yang saya lakukan dan saya katakan memang hanya berasal dari atas saja, sehingga tidak salah. Nah, tentunya itu ya, ketika sebelum mulai Miss Indonesia 2022 itu, jadi apa ya, sesuai dengan ekspektasi dari Audrey sendiri ketika mendapatkan Miss Indonesia 2022 ini? Tentunya ketika berkompetisi kita semua pasti ada harapan untuk juara. Tapi pada saat itu saya lebih tidak mau terbebani. Saya tahu bahwa setiap manusia itu diberikan porsinya masing-masing. Jadi mau menang atau tidak menang itu semua ada di keputusan Tuhan dan tentunya keputusan juri. Ya. Jadi apa yang bisa kami lakukan adalah just simply trying to give our best and still be ourselves. Jadi menjadi diri sendiri tetapi memberikan yang terbaik. Jadi sehingga saya pun ketika berkompetisi, saya tidak lagi melihat apapun itu, tapi simply just wanting to give the very best. Jadi ketika saya pun menang, tentu saja kaget, bersyukur, tapi dan kalaupun saya tidak pilih, saya pun tidak akan menyesal karena saya sudah memberikan terbaik. Itu sih biasa mindset saya ketika berkompetisi. Wah, luar biasa ini. Makanya apa ya, ajang Miss Indonesia 2022 ini menjadi suatu kebanggaan, apalagi Injil juga bangga ketika Audrey ya mewakili Sulawesi Utara dari kota Manado. Audrey Vanessa luar biasa ini nih. Nah, tentunya dalam perjalanan Audrey ya menjadi ketika mengikuti ajang kompetisi Miss Indonesia 2022 dengan prestasi yang sebelumnya Audrey juga sempat dapatkan, yaitu Nona Manado 2022 juga ya. Dan sudah ada ketika itu sudah harus mengikuti lagi Miss Indonesia 2022. Nah, bagaimana dari Audrey sendiri, kesibukan Audrey untuk
menyisihkan waktu ya dengan keluarga, dengan keadaan dimana Audrey harus melanjutkan menjadi berkarya lagi menjadi seorang Miss Indonesia 2022. Bagaimana dengan keluarga? Kalau keluarga sih, my family, they're my everything. Jadi saya selalu prioritaskan keluarga. Dan tapi saya juga mengetahui bahwa saya ada tugas dan tanggung jawab sebagai Nona Manado dan sekarang sebagai Miss Indonesia. Jadi saya pun tidak bisa, I cannot close my eyes that I have this responsibility. Tapi sampai sekarang sih kami memang walaupun jadwal saya begitu padat, tapi setiap pagi dan setiap malam biasa kita meluangkan waktu yang cukup lama bersama. Dan setiap kali di perjalanan kami menghabiskan banyak waktu untuk bercakap-cakap. And my dad and my mom, they are very inspiring person, so I really learn a lot from them. Gitu sih. Luar biasa, tetap ya, kembali lagi keluarga tetap diprioritaskan ya, masih bisa diatur waktu ya Audrey ya untuk bersama dengan keluarga ya. Nah Audrey, Injil mau tanya lagi nih, mungkin kan kalau dari Audrey sendiri ya ketika mengikuti Miss Indonesia 2022 dan balik lagi pulang kampung ke kota Manado, di kota Manado ini, saat ini apa saja sih kegiatan yang Audrey kerjakan? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sulawesi Utara dan Kota Manado. Karena waktu itu ketika saya turun dari pesawat, saya tidak nyangka akan disambut dengan begitu meriah oleh semua masyarakat Sulawesi Utara. Jadi saya sangat-sangat senang dan semua sangat supportive, dan all the pageant lovers as well. I just can't stop thanking to all of you. Oke, jadi untuk kegiatan ya, kegiatan pasti padat sekali nih ya. Padat. Tapi saya senang karena saya produktif balik ke Manado. Jadi setelah saya disambut waktu itu, saya pun pasti langsung melapor ke Dinas Pariwisata, ke pemerintahan Kota Manado dan juga pemerintahan Sulawesi Utara. Dan setelah itu saya pun banyak kegiatan lebih ke social activities. Saya mengunjungi panti werda, panti asuhan, disabilitas, maupun bersama collaborate ataupun pribadi. Dan juga tentunya saya mendapatkan beberapa undangan, seperti barusan saya diundang ke Unika de la Salle Manado, Universitas Katolik de la Salle, di mana saya bisa memotivasi mereka, memotivasi generasi muda, dan lanjut lagi ke seminari dan lain-lain. Jadi lebih kayak visiting, tapi motivating as well. Lebih seperti itu kegiatan. Itu menarik ya Audrey ya, apalagi kegiatan sosial yang Audrey lakukan ini guna untuk anak-anak muda juga yang ada di Sulawesi Utara. Nah kira-kira apa sih saran atau harapan dari Audrey sendiri untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara dan juga Indonesia? Dan kan seperti yang Audrey bilang tadi ya, Audrey ikut sosial lainnya ke anak-anak muda, apalagi di kampus-kampus juga ya Audrey ya. Nah itu apa sih saran untuk Audrey kepada anak-anak muda di Sulawesi Utara? Oke, saran untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara, you have to have a dream, karena we all need somewhere to head to and something to believe in. If you can dream it, you can make it. Dan jangan sampai kelemahan kita menghalangi kita untuk bermimpi. Jadi bermimpilah setinggi-tinggi mungkin. Dan sebagai generasi muda Sulawesi Utara, we have to optimize everything that we have. Kita harus optimize all the potentials, talent, strength. Jangan takut untuk berprestasi. Mari torang sama berprestasi, torang majukan Sulawesi Utara, sehingga Sulawesi Utara diketahui di Indonesia, seluruh Indonesia, dan bahkan di kancah internasional. Biasa itu ya untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara dan juga untuk anak-anak muda lainnya di seluruh Indonesia ya Audrey. Seperti Audrey katakan tadi ya Audrey ya, tetap semangat, dan pastinya untuk anak-anak muda harus bisa menginspirasi juga, dan lihat seperti Audrey Vanessa saat ini yang sudah menjadi Miss Indonesia 2022, kiranya dapat menginspirasi untuk anak-anak muda di luar sana ya Audrey ya. Nah dari Audrey sendiri nih, setelah terpilih menjadi Miss Indonesia 2022 saat ini, bagaimana persiapan Audrey menjadi wakil Indonesia di Miss World 2022 nanti? Kalau persiapan pastinya banyak banget yang harus dipersiapkan, dari seluruh aspek harus disiapkan. Jadi kita harus menyiapkan secara talent, itu
itu pun harus diasah, juga public speaking, catwalk, dan begitu banyak lainnya. Tapi semua ini, puji Tuhan, saya mendapatkan pembekalan dan training-training dari Star Media Nusantara dan Star Harvest Academy. Jadi di situ mereka akan menuntut saya selama 6 bulan sebelum akhirnya saya siap untuk Miss World. Seperti itu. Oke, kalau dari Audrey sendiri Excited banget dong. Wah, luar biasa. Jadi ini Audrey di Manado sendiri kurang lebih berapa lama nih Audrey? Saya sampai sini sampai minggu depan. Sampai Nanti, minggu depan. Ya, saya habis itu mulai intense class persiapan Miss World. Nanti saya balik lagi ke sini dong pastinya. Wow, biasa ditunggu ya untuk Audrey. Tetap kita masyarakat Sulawesi Utara pastinya mendukung Audrey Vanessa sebagai Miss World nanti di 2022 nanti. Nah, menarik ya Audrey ya pembahasan kita kali ini, seperti yang di tema bilang dikatakan, yaitu mengenal lebih jauh bagaimana Audrey Vanessa. Nah, mungkin nih Audrey, sebelum Injil tutup dalam perbincangan kita kali ini, kurang lebih sudah 30 menit ya Injil lihat seorang Miss Indonesia 2022 saat ini, dan apalagi minggu depan sudah akan balik lagi ya untuk persiapan di Miss World nanti 2022. Nih, buat Audrey, mungkin anak-anak muda, apalagi cewek-cewek nih, perempuan ya Audrey ya, ingin tahu nih tips, mungkin Audrey bisa share tips cantik dan sehat menurut Audrey Vanessa itu seperti apa sih? Oke, cantik dan sehat. Oke, tentunya untuk sehat kita harus menjaga pola makan kita ya. Kita juga harus rajin olahraga, menjaga tubuh kita, penampilan kita. Tetapi the true beauty is actually reflected from your inner heart. It's how we treat others right with respect and love. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan baik, dan juga bagaimana kita mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. All our strength, potential, talents. And that's the true beauty. If we can do that, that true beauty will shine from your heart, just like a candle that no darkness will ever be able to redeem its light. So, ladies, you are beautiful. Yes. Dan be yourself. Be yourself, yes, that's the most important thing. Yes, Be the best version of yourself. Oke, thank you sekali Audrey untuk waktu dan Terima kesempatannya kasih, Kak di Injil. sela-sela waktu yang lagi sibuk padatnya ini ya, Audrey di Kota Manado, tapi Audrey bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Tribun Podcast kali ini. Nah, namun sebelum Injil mau tutup nih, Audrey, mungkin ada closing statement terakhir nih untuk para Tribuners, anak-anak muda ataupun seluruh Indonesia yang ada. Silakan Audrey. Halo Tribuners, first of all, thank you so much for having me, for spending your times to watch this podcast. Semoga semua Tribuners tetap sehat, tetap jaya, tetap happy, and all the best for everyone. Jangan takut untuk bermimpi, karena if we can dream it, we can make it. Oke, thank you Audrey sekali lagi. Sampai bertemu lagi ya Audrey ya. Ditunggu kedatangannya nanti ketika dari Miss World 2022 nanti. Oke, semoga sukses dan berhasil kebanggaan kita Sulawesi Utara dari Kota Manado. Thank you. Demikian Tribuners, perbincangan saya bersama dengan Audrey Vanessa kali ini. Nantikan live podcast kami selanjutnya hanya di Tribun Manado Official di Facebook dan juga di YouTube kami, dan sampai jumpa. Dari dulu, Honda Vario selalu Dipercaya banyak orang. Hari-hari Dan kini, yang terpercaya jadi semakin istimewa. Sambut keistimewaan baru New Honda Vario 125. untuk berhenti, selalu melaju dalam harmoni. New Honda Vario 125 tampil dengan desain sporty baru yang semakin bikin bangga pastinya. Mesin New Honda Vario 125, irit dan bertenaga. Fiturnya yang semakin lengkap dan canggih, bikin makin cinta sama New Honda Vario 125. Berkendara bersama New Honda Vario 125 terasa lebih aman dan nyaman, juga selalu bikin tenang. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa.